Di info kali ini saya ingin berbagi cerita tentang sosok Ganjar Pranowo yang sekarang ini dikepung atau dikeroyok oleh koalisi partai-partai besar. Tapi kita sebagai masyarakat, sebagai pendukungnya, kita harus bisa yakin punya strategi untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Setuju ya? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Informasi, di info kali ini saya ingin berbagi cerita tentang sosok Ganjar Pranowo yang sekarang ini dikepung atau dikeroyok oleh koalisi partai-partai besar. Tapi kita sebagai masyarakat, sebagai pendukungnya, kita harus bisa yakin punya strategi untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Setuju ya? Kita kemarin sudah melihat di hari Minggu tanggal 13 Agustus bahwa dua partai besar, Golkar dan PAN, kemudian merapat ke koalisi KKIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Bergabung dengan Gerindra dan juga PKB. Mereka membentuk koalisi yang gemuk dengan total suara di parlemen ini sampai 46,2%. Ini kan sangat besar sekali dan ini sangat menakutkan kalau bagi kita melihat, wah kok gede banget koalisinya. Nah inilah yang kemudian membuat beberapa orang ini agak sedikit pesimis. Apakah nanti kira-kira ini Pak Ganjar bisa memenangkan Pilpres di 2024? Nah kalau kita melihat beberapa kalangan, beberapa pengamat juga mengatakan semuanya bahwa kita semua ini nggak melihat koalisi partai sebesar apa. Kita melihat sosok, melihat figur seorang yang dicalonkan menjadi presiden. Coba kalau kita melihat kemarin, ketika Presiden Jokowi dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Meskipun Presiden Jokowi ini tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan, meskipun itu nggak mungkin. Karena memang hanya PDI Perjuangan satu-satunya partai yang setia kepada Presiden Jokowi. Begitupun pula sebaliknya. Presiden Jokowi adalah orang yang setia kepada PDI Perjuangan. Meskipun dulu Presiden Jokowi ini tidak dicalonkan, diusung oleh PDI Perjuangan. Saya yakin Presiden Jokowi pasti juga akan memenangkan Pilpres. Karena apa? Karena kita melihat sosok. Masyarakat Indonesia melihat sosok, melihat figur orang yang dicalonkan. Sekarang pun seperti itu. Ketika koalisi dari Gerindra, PKB, kemudian juga Golkar dan PAN ini membentuk koalisi yang sangat besar, kemudian memunculkan sosok seorang Prabowo Subianto. Kita yakin bahwa kita bisa mengalahkannya meskipun itu sulit terjadi. Kenapa kita bisa meyakini itu? Kemarin ketika, ini ada sedikit cerita dari Pak Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, yang ketika pada hari Minggu mendengar kabar bahwa ada deklarasi dari KKIR, kemudian Pak Hasto ini kan menelpon Ibu Mega yang saat itu ada di Bali. Ketua Umum PDIP, Bu Megawati, dikabari bahwa terjadi ini. Lalu apa yang diperintahkan oleh Bu Mega? Akar rumput diperkuat, turun ke bawah. Dan itu yang harus dilakukan sekarang. Seperti yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Meskipun tidak diperintah oleh Bu Mega, turun ke bawah. Tapi itu sudah menjadi DNA dia, sudah menjadi darah daging dia, bahwa setiap saat turun ke bawah, bahkan Ganjar Pranowo ini adalah satu-satunya gubernur yang sampai sejauh ini mau dan mampu menginap di rumah warganya. Gubernur yang lain belum ada. Ini tujuannya untuk apa? Untuk supaya bisa lebih dekat kepada masyarakat. Bahkan Presiden Jokowi dulu tidak melakukan itu. Presiden Jokowi ini melakukan belusukan ke pasar, kemudian ke para nelayan, ke para pedagang, ke sawah, itu yang dilakukan. Tapi ketika menginap di rumah warganya, ini akan memberi efek yang luar biasa. Bukan hanya kepada orang yang ditempati dia menginap, tapi juga tetangga sekitar, kemudian lingkungan, minimal satu RT lah. Minimal satu RT merasakan, oh ini loh, gubernur kita peduli dengan kita, mau mendekat kepada kita. Itu yang tidak bisa direkayasa, itu tidak bisa dilakukan dengan secara pencitraan. Itu harus ada DNA dari seorang sosok, seorang pemimpin, dan itu yang sekarang terjadi. Meskipun
koalisi-koalisi partai ini kemudian seolah-olah mengeroyok Ganjar Pranowo. Tapi kalau dilihat di akar rumput, lihat di level bawah. Salah satu contoh saja, Ketua DPD PAN, ketika dia kemudian tetap tegak lurus mendukung Ganjar Pranowo berdasarkan Prokernas Partai Amanat Nasional di bulan Februari kemarin, yang mengusung Ganjar Pranowo. Tapi ketika tiba-tiba Ketua Umumnya Zulkifli Hasan membelot mendukung Prabowo Subianto, yang ada di bawah ini tetap akan mendukung Ganjar Pranowo, meskipun dengan resiko mereka akan dipecat dari partainya. Tapi mereka tetap tegak lurus ingin mendukung Ganjar Pranowo. Tidak hanya terjadi di PAN, di Golkar pun seperti itu. Beberapa elit partai Gerindra dan juga Nasdem juga sama. Bahkan kalau kita melihat kemarin di Sulawesi Selatan, meskipun nggak banyak, mantan relawan Prabowo Sandi, mungkin jumlahnya sekitar ya nggak sampai 50 orang. Mereka kemudian sekarang mendukung Ganjar Pranowo. Dan ini terjadi bukan hanya di sana. Di seluruh Indonesia sudah ribuan organ relawan yang sekarang mendukung Ganjar Pranowo. Inilah kekuatannya dari akar rumput, dari masyarakat. Sementara kita, influencer, konten kreator dari Siwo TV khususnya, dan juga saya sendiri, ini berjuang juga dengan cara kita melalui konten seperti ini, melalui video yang kita sebarkan. Kita berusaha untuk membentuk opini di masyarakat bahwa calon pemimpin yang kita usung ini loh, dia tidak punya rekam jejak yang buruk, dia tidak punya beban masa lalu yang bisa menjegal dia di masa depan. Itu yang harus kita lakukan. Dan saya yakin untuk Anda pemirsa Siwo TV, kemudian yang juga akan mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden RI di 2024, pasti juga akan melakukan hal yang sama. Minimal di lingkungan keluarga kita sendiri, kita meyakinkan kepada pasangan kita, suami atau istri kita, lalu kemudian anak-anak kita yang punya hak pilih. Kita berikan pemahaman kepada mereka. Kalau misalkan terpengaruh oleh teman-teman atau tetangga sekitar bahwa calon ini begini, kita sajikan data, rekam jejak di masa lalu yang tidak mungkin bisa terhapuskan. Sementara kalau kita melihat Ganjar Pranowo, dia adalah orang yang tidak punya beban di masa lalu, rekam jejaknya juga bagus, prestasi juga ya bisa diikuti, bisa diiringi. Itu yang kita tawarkan, itu yang kita berikan kepada mereka. Dan kita semua yang ada di level bawah punya kewajiban untuk membentuk opini itu semua, bahwa ini adalah sebuah kenyataan, bukan hoax, bukan fitnah, dan tidak menjatuhkan lawan kita. Kita tidak perlu menjatuhkan lawan, tidak perlu menjelek-jelekan lawan. Black campaign itu tidak boleh. Tapi negatif campaign itu bisa, boleh. Beda antara black campaign dengan negatif campaign. Negatif campaign adalah menyajikan fakta, menyajikan data bahwa lawan kita pernah punya rekam jejak yang buruk. Itu negatif campaign. Tapi kalau black campaign adalah fitnah, adalah hoax, kemudian berita bohong dan sebagainya, itu yang sering dilakukan oleh pendukung Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Nah kita, pendukung Presiden Jokowi yang sekarang mendukung Ganjar Pranowo, nggak punya DNA itu. Mungkin ada beberapa, 1-2, tapi kita harus bisa melibas itu, jangan sampai. Bahkan Presiden Jokowi berulang kali mengatakan jangan menjatuhkan lawan kita. Kemudian Ganjar Pranowo selalu juga mengatakan kepada relawannya, jangan menebarkan berita bohong, jangan menyerang, jangan menjelek-jelekan. Itu yang selalu digaungkan. Nah itulah tugas kita di akar rumput. Kita juga tegak lurus dengan apa yang diinstruksikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, bahwa akar rumput ini akan sangat berpengaruh luas. Dan kalau kita melihat sekarang, ketika Ganjar Pranowo dipastikan akan mendapatkan suara yang cukup signifikan di Jawa Tengah, sekarang tugas kita yang ada di akar rumput adalah bagaimana bisa memenangkan di Jawa Timur dan juga di Jawa Barat. Itu yang kemudian juga sekarang sedang mungkin masih jadi pertimbangan bagi PDI Perjuangan, tim Pak Ganjar ini, untuk bagaimana memenangkan itu semua. Yang jelas, kekuatan sebesar apapun, elit-elit partai politik, kekuatan sebesar apapun, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan suara rakyat, kekuatan rakyat. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sinta Nuria kemarin ketika Pak Ganjar kemudian silaturahim ke Ciganjur, ke kediaman keluarga almarhum Presiden Gus Dur. Di sana diberikan pesan oleh Ibu Sinta bahwa tetap istiqomah,
kemudian menatap ke atas kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian melihat ke bawah kepada masyarakat, yang di tengah-tengah jangan dipeduliin. Ini adalah sebuah pesan, seperti yang saya bahas di video kemarin, sebuah pesan tentang bahwa kita harus tetap percaya, tetap istiqomah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian tetap kita turun ke bawah, melihat masyarakat, mengayomi masyarakat, melayani masyarakat, tanpa mempedulikan elit-elit yang ada di tengah-tengah. Para elit-elit politik, mereka yang punya kepentingan, mereka yang ingin menguasai, ingin berkuasa, dan kita, masyarakat, pasti bisa memilih calon presiden, presiden yang akan memimpin Indonesia ini nanti, yang benar-benar figur seorang yang punya jiwa kepemimpinan, punya jiwa merakyat, punya jiwa untuk mengayomi dan melayani masyarakat. Bukan kepemimpinan yang ingin berkuasa. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk akar rumput. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.